Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya ke video yang ketiga ini, yaitu tentang isomer aldehid dan keton. Nah, seperti materi sebelumnya bahwa isomer gugus fungsi, yaitu ada alkohol dengan ether. Nah, sekarang isomer gugus fungsi, yaitu aldehid dan keton. Jadi, aldehid dan keton ini punya rumus umum yang sama ya, yaitu CnH2NO, gitu kan. CnH2NO. Jadi alkohol dan ether itu punya rumus umum yang sama. Contoh yaitu saya punya C4H8O. Nah, ketika saya punya C4H8O, nah itu belum pasti. Artinya belum pasti struktur apa. Nah, kalau kita buatkan isomernya, nah kita bisa tahu kemungkinan C4H8O itu senyawa apa aja. Nah, yang pertama dari aldehid. Ini yang kotak pertama yaitu dari aldehid. Di aldehid ada butanal. Butanal itu kan, nah C-nya 4 ya, C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Ini nomor satunya dari sini, makanya disebut butanal ya, di rantai lurus aja. Nah, ini struktur yang pertama. Struktur yang kedua yaitu ada 2 metil propanal. 2 metil propanal sama-sama C4H8. C-nya ini nomor 1 dari sini, nomor 2-nya ini, nomor 3-nya ini. Ini cabangnya metil ya di nomor 2. Makanya namanya 2 metil propanal. Ketika kalian diminta membuat isomer, pertama yang kalian buat itu satu buat rantai lurus terlebih dahulu. Itu ya, satu buat rantai lurus. Kalau udah rantai lurus, yang kedua ambil satu dijadiin cabang. Setelah ambil satu jadiin cabang, cabangnya pindah-pindahin. Bisa dipindah-pindahin enggak? Kalau sudah maksimal nggak bisa dipindah-pindahin lagi, maka ambil satu lagi untuk jadiin cabang. Gitu. Nanti dua cabang diutak-atik dipindah-pindahin supaya memiliki nomor yang berbeda. Setelah dua diutak-atik nggak bisa lagi dipindah-pindahin, baru ambil tiga gitu. Sampai dia nggak bisa lagi ngambil cabang dan nggak bisa dipindahin lagi. Itu cara membuat isomer gitu ya. Berurut dari rantai lurus, ambil satu cabang, dua, tiga, terus pindah-pindahin gitu. Nah, ini aldehid. Nah, aldehid ini karena C-nya 4, isomernya hanya punya dua seperti ini karena nggak bisa dipindahin lagi ya, cabangnya nggak bisa dipindahin. Si metil ini nggak bisa saya pindahin ke yang lain. Ke yang ini kan jadi rantai utama gitu. Atau saya nggak bisa lagi ngambil satu cabang, satu dari rantai utama terus jadiin cabang, itu udah nggak bisa. Artinya C4H8O untuk senyawa aldehid dia hanya punya dua struktur. Semakin banyak jumlah C-nya, maka semakin banyak jumlah isomernya atau jumlah strukturnya. Gitu, semakin banyak. Dan yang kedua yaitu dari keton. Nah, dari keton ini dia hanya punya satu struktur. Nah, yaitu seperti ini. Nomor satunya dari sini, 1, 2, 3, 4. Makanya namanya 2 butanon. Kalau saya pindahin, ini juga prinsipnya sama ya kayak gini ya. Cara kayak untuk membuat isomer caranya seperti ini. Cuman masalahnya pertama, kalau kita pindahin dulu, kalau ini pindahin gugus fungsinya ya, gugus fungsinya coba pindahin dulu kalau gugus fungsi seperti ini. Kalau aldehid kan nggak bisa dipindahin karena gugus fungsinya selalu di ujung gitu. Nah, yang ini dipindahin ke sini, ke sebelahnya, nah itu akan sama dengan struktur ini. Kalau kita ambil satu jadiin cabang, nah nggak bisa lagi nyimpen cabangnya gitu. Makanya eh, di keton ini hanya punya satu struktur. Nanti kalau tadi prinsipnya sama, semakin banyak jumlah C dia semakin banyak isomernya. Oke, seperti itu untuk isomer. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk reaksi pembeda aldehid dengan keton. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kembali lagi ke yang tadi, kalau saya punya C4H8O, C4, kalau saya punya C4 di sini saya tulis C4H8O. Nah, kalau saya punya senyawa ini tuh nggak jelas. Tadi itu kan ada tiga struktur ya, ada dua aldehid sama satu keton. Nah, gimana kita tahu bahwa senyawa ini itu aldehid atau keton? Gitu, tanpa kita tahu strukturnya. Strukturnya seperti apa bentuknya. Nah, maka dari C4H8O ini kita bisa analisis dia aldehid atau ketonnya. Dengan cara apa? Dengan cara pertama yaitu bisa dengan tes Fehling. Tes Fehling ini yaitu adanya pemberian larutan Fehling yaitu CuO. Nah, kalau dia aldehid, maka dari penambahan CuO itu akan terbentuk endapan merah bata. Endapan merah bata itu berupa senyawa Cu2O. Nah, dia akan terjadi reaksi seperti ini, reaksi yang pertama ini, tes Fehling.
Jadi ketika ada aldehid, RCO tambah Cu2+, ini dari CuO ya, dari senyawa CuO, dalam keadaan basa dia akan menghasilkan RCOH atau asam karboksilat. Ini prinsipnya seperti dioksidasi. Aldehid kan dioksidasi akan menjadi asam karboksilat ya, prinsipnya seperti itu. Dan dia akan menghasilkan endapan merah bata. Nah, endapan merah batanya itu terbentuk senyawa ini, Cu2O. Itu endapan merah batanya. Nah, sedangkan keton, keton itu tidak dapat mereduksi larutan Fehling gitu, atau si ketonnya itu sendiri tidak dapat mengalami oksidasi sehingga tidak terbentuk endapan merah bata gitu. Jadi itu untuk membedakan aldehid dan keton gitu. Itu pertama bisa tes Fehling, reaksinya seperti ini. Nah, kalau yang kedua yaitu dengan reaksi Testolens. Testolens itu menambahkan senyawa kompleks yang mengandung Ag+. Contohnya di sini ada Ag2O. Dia akan membentuk endapan perak. Endapan perak ini kita sebut cermin perak karena endapannya itu terbentuk seperti cermin peraknya itu. Gitu. Nah, reaksinya seperti ini. Reaksi yang kedua ini reaksi Testolens yaitu aldehid dengan AgNH3 2 kali plus dalam kondisi basa, ini reagen tolensnya. Nah, dia sama akan terbentuk asam karboksilat karena dia dioksidasi ya, aldehid dioksidasi akan jadi asam karboksilat. Nah, sama terbentuk Ag endapan. Nah, inilah yang membentuk dia cermin perak sama NH3 gitu. Sedangkan keton, lagi-lagi keton itu tidak terbentuk cermin perak gitu. Jadi maupun mau tes reagen dari Fehling atau tes reagen dari Tolens, dua-duanya reaksi Tolens itu tidak bereaksi gitu. Dia akan tidak menghasilkan endapan mau merah bata atau cermin perak gitu di kasus dua ini. Gitu, itu untuk membedakan aldehid atau keton. Jadi ketika saya punya C4H8O, nah senyawa tersebut direaksikan dulu dengan dua reagen tersebut atau salah satu gitu untuk membentukkan senyawa itu aldehid atau keton. Seperti itu untuk materi ini. Nanti kalian coba latihannya di quiz ya dan latihan soal. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Nah, ini salah satu ada manfaat beberapa dari aldehid dan keton. Ini saya sudah bedakan. Ada aldehid. Nah, contohnya di sini ada formaldehid. Formaldehid ini C-nya 1 ya. Ini salah satunya untuk menstabilkan sarung tangan dan peralatan bedah, bahan baku industri plastik, dan pengawet mayat. Jadi ada pengawet mayat atau kita sebut dengan borak formaldehid ini. Gitu, terus ada asetaldehid. Asetaldehid ini bahan baku untuk bahan industri atau polivinil asetat, bahan lem, asam asetat, sama klorar. Gitu. Terus sinemaldehid, nah ini terdapat pada kayu manis. Dia untuk menurunkan resiko stroke, mengontrol kadar gula darah, dan mengobati kencing manis. Ini sinemaldehid. Terus ada vinilin. Vinilin ini yaitu penyedap aroma makanan, perisa vanila atau paneli, tau ya, paneli kalau di kita disebutnya gitu. Penguat aroma parfum. Itu untuk manfaat aldehid. Terus selanjutnya dari keton. Keton ini ada aseton. Aseton ini sebagai pelarut organik, pembersih cat kuku. Nah, bagi perempuan yang suka dicat kukunya pasti punya aseton ya untuk membersihkan cat kuku tersebut. Terus bahan baku pembuatan aspek, ini sejenis plastik gitu. Terus acetopenon, ini bahan wangi-wangian dalam sabun atau deterjen. Terus ada pelarut khusus untuk plastik dan photosensitizer. Terus ada chloroacetopenon, ini gas air mata. Nah, biasanya di polisi itu kalau ada yang demo ya, suka ada gas air mata. Terus selain senyawa keton lainnya biasanya ada hormon dalam tubuh manusia, misalnya testosteron, progesteron, kortikosteron gitu. Ini lebih ke biokimia gitu ya yang ada di hormon seperti itu, dan itu mengandung senyawa keton. Oke, seperti itu materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran asinkronus hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.